Salve, salam jumpa kembali dengan saya Romo Adnan di dalam channel ini. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari dalam keadaan sehat walafiat. Di pagi hari ini saya akan membagikan renungan yang saya bawakan ini. Semoga berguna untukmu sekalian. Selamat menonton, selamat berefleksi. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 13 ayat 10 sampai 17. Pada suatu hari Sabat, Yesus mengajar dalam salah satu rumah ibadat. Di situ ada seorang wanita yang telah 18 tahun dirasuk roh. Ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat wanita itu, dipanggilnyalah dia. Lalu Yesus berkata, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Kemudian Yesus menumpangkan tangannya, dan seketika itu juga ia berdiri tegak dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat itu gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu, datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah kalian semua melepaskan lembu dan keledaimu pada hari Sabat dan membawanya ke tempat minum?" Nah, wanita ini sudah 18 tahun diikat oleh iblis. Bukankah dia harus dilepaskan dari ikatannya itu? Karena dia keturunan Abraham. Waktu Yesus berbicara demikian, semua lawannya merasa malu, dan orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Pada prinsipnya, hukum dibuat untuk manusia, dan bukannya manusia untuk hukum. Hukum dan peraturan dibuat untuk mengayomi manusia, dibuat untuk menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Hukum dan peraturan hanya bisa bernilai jika tidak merendahkan manusia. Dalam Injil hari ini dikisahkan bahwa Yesus mengajar di salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Yesus tidak saja mengajar, tapi juga menunjukkan betapa tingginya nilai kemanusiaan. Hal ini nampak jelas di mana Yesus dengan berani menyembuhkan seorang wanita yang telah 18 tahun dirasuki roh jahat, yang telah bungkuk punggungnya dan tidak bisa tegak kembali. Saking pedulinya Yesus pada wanita itu, sampai dia tidak peduli lagi kalau hari itu adalah hari Sabat, hari di mana orang tidak boleh bekerja. Bagi Yesus yang paling utama adalah kasih dan keselamatan sesamanya dibandingkan aturan-aturan kaku. Tapi sayangnya, apa yang baik yang dilakukan oleh Yesus itu justru tidak diterima oleh kepala rumah ibadat. Kepala rumah ibadat itu malah marah karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Dia ingin menunjukkan kepada Yesus bahwa ia bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan menjaga kemurnian hukum Taurat. Dia malah berusaha menjelaskan isi hukum Taurat kepada Yesus, seolah-olah Yesus tidak mengetahui isinya. Dia menilai bahwa Yesus Tuhan kita seolah-olah telah melakukan suatu kejahatan yang sangat keji dengan menyembuhkan perempuan malang itu. Saudara-saudariku yang terkasih, bagi kepala rumah ibadat itu, Sabat adalah hari Tuhan, hari untuk memuji dan memuliakan Tuhan, dan bukan melakukan pekerjaan untuk menyembuhkan. Kepala rumah ibadat itu menilai bahwa melanggar hukum adalah dosa. Dia memaksa Yesus untuk taat pada aturan hari Sabat, sedangkan dia sendiri dan orang-orangnya melanggarnya. Buktinya,
Pada hari Sabat mereka melepaskan lembu dan keledai mereka dari kandang dan membawanya ke tempat minum. Jika binatang saja dibuat demikian pada hari Sabat, apalagi manusia, mestinya dibuat lebih dari itu. Orang yang memprioritaskan hukum lebih dari segalanya adalah orang munafik. Maka tak heran kalau Yesus menyebut kepala rumah ibadat itu sebagai orang munafik. Yesus merombak cara berpikir yang salah, yang lebih mengutamakan hukum dan mengabaikan nilai kemanusiaan. Yesus sangat menghargai dan menghormati nilai-nilai manusia. Yesus memberikan contoh bahwa hari Sabat bukanlah hari keramat untuk berbuat kebaikan. Hari Sabat juga bukanlah hari keramat untuk membawa orang semakin mengenal Tuhan. Hari Sabat ada untuk memerdekakan orang dan bukannya membelenggu atau menyengsarakan orang. Wanita itu jelas-jelas telah lama diikat oleh iblis, dan ia berhak untuk memperoleh keselamatan karena ia juga adalah keturunan Abraham. Ternyata Yesus berhasil membuat para lawannya malu, dan banyak orang bersukacita karena hal mulia yang telah dilakukan oleh Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Terkadang dalam hidup, kita lebih fokus pada aturan agama atau aturan gereja, dan kita mengabaikan penderitaan sesama kita. Hari ini Tuhan menyadarkan kita bahwa orang beriman adalah orang yang patuh pada aturan agama dan punya rasa kemanusiaan. Taat atau patuh pada hukum tidak berarti mengabaikan suara hati dan kemanusiaan. Peraturan semestinya dibuat untuk mempermudah pelayanan kita dan bukan untuk menghambat atau membatasi pelayanan kita. Hukum dan peraturan dibuat untuk melayani manusia dan bukan manusia melayani aturan. Jika pelayanan kita hanya berpatokan pada hukum melulu, hanya pada aturan melulu, maka kita akan serba kaku dan pelayanan pastoral kita akan terhambat. Peraturan mestinya tidak lebih tinggi dari nilai manusia. Manusia tetap bernilai lebih tinggi dan mulia dari aturan apapun. Aturan agama memang mestinya kita tegakkan untuk kebaikan dan kesejahteraan bersama. Di dalam menegakkan aturan tidak berarti kita mengabaikan keprihatinan dan kepedulian kita terhadap penderitaan sesama kita. Aturan agama tidak boleh menghalangi kita di dalam memberitakan Injil. Adanya aturan agama atau aturan gereja bukan untuk membelenggu kita, melainkan untuk memerdekakan kita, untuk membantu kita semakin mengenal Tuhan dan semakin hidup baik dan benar di hadapan Tuhan. Marilah kita sadari bahwa hari Sabat atau hari Minggu bukanlah hari libur bagi kita untuk berbuat kebaikan, dan juga bukan hari keramat bagi kita untuk berbuat kebaikan. Amin. Selamat pagi dan selamat berkarya. Salve. Tuhan memberkatimu sekalian. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, terima kasih sudah menonton video ini. Dengan rendah hati saya mohon dukungan untuk channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan bagikan juga dengan teman-teman kalian.